Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu bilangan bulat, dan kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Abrian Gema Panjaitan, Muhammad Khairul Akbar, Satria Isran Dinata Putra, dan yang terakhir Anggi Ariana. Di sini kami akan menjelaskan definisi bilangan bulat, sifat pembagian bilangan bulat, pembagi bersama terbesar, dan algoritma Euclidean. Perkenalkan, nama saya Abrian Gema Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi bilangan bulat. Bilangan bulat atau integer adalah bilangan real yang tidak mempunyai pecahan desimal. Contohnya seperti negatif 6, negatif 2, 0, 7, 8, 13, dan 103. Adapun perlawanan dari bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal. Contohnya 0,7, 1,8, 8,4, dan negatif 0,13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ariana dengan NIM 21110244 169. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pada bilangan bulat. Yang pertama, ada sifat tertutup pada bilangan bulat. Sifat tertutup merupakan sebuah sifat yang ada pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Begitu pula dengan operasi perkalian bilangan bulat yang juga memiliki sifat tertutup. Selanjutnya ada sifat asosiatif pada bilangan bulat atau pengelompokan. Pada operasi perkalian bilangan bulat terdapat sifat asosiatif atau pengelompokan. Selanjutnya ada sifat komutatif pada bilangan bulat. Pada operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran, di mana sifat ini menunjukkan bahwa setiap perkalian dua bilangan bulat akan dihasilkan nilai yang sama meskipun tempatnya dipertukarkan. Selanjutnya ada sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan. Pada operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yang mana sifat ini menyatakan untuk setiap bilangan pi, q, dan r yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku pi kali buka kurung q ditambah r kurung sama dengan pi kali q tutup kurung plus buka kurung pi xr tutup kurung. Oke, selanjutnya di sini ada sifat distributif pembagian terhadap pengurangan. Pada operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Dan yang terakhir ada sifat memiliki elemen identitas. Pada operasi pembagian bilangan 1 merupakan elemen identitas. Maksudnya untuk sembarang bilangan bulat apabila dibagi dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, sehingga dapat dituliskan untuk setiap bilangan bulat pi akan selalu berlaku pi bagi 1 sama dengan pi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama dari contoh sifat bilangan bulat. Sifat tertutup pada bilangan bulat. Contohnya, 4 kali 3 sama dengan 12, di mana 4,3 dan 12 merupakan bilangan bulat. Mari kita buktikan apakah sifat tertutup berlaku pada pembagian bilangan bulat.
Untuk membuktikannya, simak beberapa contoh soal berikut ini. 12 bagi 1 sama dengan 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. 12 bagi 3 sama dengan 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 5 sama dengan 2,4. Ternyata pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Hal tersebut dapat dilihat pada pembagian 12 bagi 5, yaitu sama dengan 2,4. Karena 2,4 bukanlah termasuk bilangan bulat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada operasi pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat tertutup. Lanjut ke contoh sifat komutatif pada bilangan bulat. Contohnya 6 kali buka kurung min 3 tutup kurung akan sama hasilnya dengan buka kurung min 3 tutup kurung kali 6, yakni minus 18. Lalu bagaimanakah dengan operasi pembagian bilangan bulat? Untuk pembuktiannya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. 6 bagi 3 sama dengan 12. 3 bagi 6 sama dengan 1/2. Pada soal di atas ternyata 6 bagi 3 atau 3 bagi 6. Oleh sebab itu, maka pembagian pada bilangan bulat tidaklah berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Bisa kita lihat di gambar berikut. Jadi kesimpulannya, operasi pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat komutatif atau pertukaran. Selanjutnya contoh dari sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya, buka kurung 7 kali 2 tutup kurung kali 3 akan menghasilkan nilai yang sama dengan 7 kali buka kurung 2 kali 3 tutup kurung, yakni 42. Namun, apakah sifat ini juga berlaku untuk pembagian pada bilangan bulat? Mari kita buktikan dengan menyimak contoh soal berikut ini. Buka kurung 16 bagi 4 tutup kurung bagi 2 sama dengan 2. 16 bagi buka kurung 4 bagi 2 tutup kurung sama dengan 8. Pada soal di atas ternyata buka kurung 16 bagi 4 tutup kurung bagi 2 atau 16 bagi buka kurung 4 dibagi 2 tutup kurung. Oleh sebab itu, maka pembagian pada bilangan bulat tidaklah berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Berikutnya ada contoh dari sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan. Contoh hasil dari 4 kali buka kurung 5 tambah 2 tutup kurung akan sama dengan buka kurung 4 kali 5 tutup kurung ditambah buka kurung 4 kali 2 tutup kurung, yakni 28. Lalu bagaimanakah dengan operasi pembagian bilangan bulat? Mari kita buktikan dengan menyimak contoh soal di bawah ini. 36 dibagi buka kurung 4 ditambah 2 tutup kurung sama dengan 6. Buka kurung 36 dibagi 4 tutup kurung ditambah buka kurung 36 dibagi 2 tutup kurung sama dengan 27. Pada soal di atas ternyata 36 dibagi buka kurung 4 ditambah 2 tutup kurung atau buka kurung 36 dibagi 4 tutup kurung ditambah buka kurung 36 dibagi 2 tutup kurung. Oleh sebab itu, maka pembagian pada bilangan bulat tidaklah berlaku sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan. Selanjutnya, yang terakhir ada contoh dari memiliki elemen identitas. Contohnya, 46 dibagi 1 sama dengan 46. 13 dibagi 1 sama dengan 13. Menurut soal di atas, maka operasi pembagian pada bilangan bulat memiliki elemen identitas. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata atau terlalu cepat menjelaskannya, mohon maaf. Dan semoga bermanfaat penjelasan saya ini dan semoga dimengerti. Oke, sekian dan terima kasih. Semua ada mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Satria Irsandinata Putra. Saya akan menjelaskan tentang pembagi terbesar bersama. Pembagi terbesar bersama adalah suatu bilangan terbesar yang merupakan pembagi atau faktor dua atau lebih bilangan. Misal A dan B bilangan bulat tidak nol. Dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar C, sedemikian hingga C faktor A dan C faktor B. Jadi kita dapat menyatakan bahwa PBB adalah A dan B. Contoh, faktor pembagi 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Faktor pembagi 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Faktor pembagi bersama dari 32 dan 45 adalah 1 dan 3. PBB dari 32 dan 45 adalah 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Akbar dengan NIM 2111102441066. Di video ini saya akan membahas tentang algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari GCD, Greatest Common Divisor atau FPB. Algoritma ini ditemukan oleh Euclid, ahli matematika Yunani yang tertulis pada bukunya Elemen. Berikut ini algoritmanya. 1. A dan B merupakan bilangan bulat positif yang akan kita cari FPB-nya. 2. Hitung A mod B simpan R. Mod merupakan operasi sisa hasil bagi. 3. Jika R sama dengan 0, maka A merupakan FPB dari A dan B. 4. Jika tidak, A diberi nilai B dan B diberi nilai R. Ulangi langkah kedua. Algoritma Euclid merupakan algoritma yang efisien untuk mencari FPB. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa dengan algoritma yang simpel ini kita dapat mencari FPB dengan benar? Logika dari algoritma. 1. Operasi A mod B sama dengan R. Dapat kita tuliskan A, B kali N tambah R, di mana N merupakan bilangan sembarang yang memenuhi persamaan. 2. Jika R sama dengan 0, maka B merupakan kelipatan dari A. Jadi B merupakan FPB. Jika R tidak sama dengan 0, maka suatu angka yang habis membagi A maupun B pasti habis membagi B kali N sama dengan R. 4. Dan suatu angka yang habis membagi B dan R pasti habis membagi B kali N tambah R sama dengan A. Jadi himpunan membagi dari A, B sama dengan himpunan pembagi dari B, R. Misalkan FPB-nya X. A sama dengan X kali B, B sama dengan X kali Q, A minus B, A kurang B kali N sama dengan R. X dikali B kurang X kali Q dikali N sama dengan R. Jadi X, B kurang Q kali N sama dengan R. B kali N tambah R sama dengan A. X kali Q kali B tambah R sama dengan X kali B. Itulah tadi pembahasan tentang algoritma Euclidean. Sekian, semoga bermanfaat.